Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi ini dinotasikan sebagai lim fx x panah a sama dengan L. Nah, ini bisa kita baca yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati a. Nah, ini ya, x mendekati a. Di sini x panah a ya, x mendekati a bacanya. Sama dengan L. Tuh. Oke, di sini ada syarat fungsi memiliki limit. Jadi tidak semua fungsi itu memiliki limit ya. Suatu fungsi memiliki limit apabila limit kiri sama dengan limit kanan, atau limit fungsi fx di mana untuk x-nya mendekati a pangkat min. Artinya ini limit kiri. Sama dengan limit kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati a pangkat positif. Berarti ini limit kanan. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, di sini ada contoh untuk fungsi yang tidak memiliki limit. Jadi ada limit 2x plus 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Namanya untuk x mendekati 1, berarti tinggal kita substitusikan aja bahwa x-nya sama dengan 1. Tapi x mendekati 1 itu definisinya bukan x sama dengan 1 ya, hanya mendekati. Jadi 2, x-nya kita ganti 1, 2 kali 1 ditambah 1 per x-nya 1 kurangi 1. Sehingga 2 kali 1 kan 2, 2 ditambah 1, 3. 3 per 0. 3 per 0 apa? Yaitu tak hingga atau tak terdefinisi. Begitu. Ini x mendekati 1 ya. X mendekati 1 kan ada 1,00001, 1,0002 dan seterusnya. Nah, kalau dari kiri berarti nanti ada 0,99, 0,999, 0,999 seterusnya. Oke. Nah, supaya lebih memahami limit fungsi, di sini akan saya jelaskan nanti menggunakan tabel. Saya pakai fungsi yang di sini. Ada fungsi limit x pangkat 2 min 1 per x min 1 untuk x-nya mendekati 1. Nah, ini kira-kira nanti berapa? Ini saya belum mengajari cara menghitung limit ya, tapi memberitahu pemahaman limit fungsi. Nah, di sini kan bentuk awal notasi fungsi tadi limit fx. Maka fungsi fx yang ada pada limit ini yaitu apa? Yaitu fx-nya ini. Sehingga fx kan sama dengan x pangkat 2 minus 1 per x min 1. Kita tahu bahwa misalkan di sini x-nya kan ini x mendekati 1. Langsung saja saya tulis x-nya misal x sama dengan 1, maka fx-nya berapa? Maka fx-nya diganti 1 sama dengan 1 pangkat 2 minus 1 per 1 min 1. Sehingga f1 sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 kan bentuknya tak tentu. Maka dari itu berarti kan ini harus kita cari. Sehingga di sini sudah saya siapkan tabelnya. Nah, di sini 1. Jika x-nya sama dengan 1, maka akan menghasilkan 0 per 0. Nah, kenapa 0 per 0? Ya, karena tadi kan sudah disubstitusikan. Nah, gitu. Padahal pada limit ini nilainya untuk x mendekati 1, bukan x sama dengan 1. Beda ya. X sama dengan 1 itu berbeda dengan x mendekati 1. X mendekati 1 itu artinya bisa saja x-nya itu sama dengan 0,99 atau 0,999 atau di sini bisa 0,9, 0,8 dan seterusnya. Atau x-nya bisa saja 1,01, 1,001, 1,001 dan seterusnya. Nah, maka dari itu di sini saya tuliskan
di sini X-nya apabila 1, maka kan tadi menghasilkan 0/0 ya. Di sini menghasilkan 0/0. Padahal di sini limitnya mendekati, untuk X mendekati 1. Berarti kan bukan X-nya sama dengan 1. Maka kita cari nilai yang mendekati X sama dengan 1. Yang mendekati 1 itu yang mana? Di sini saya tuliskan bahwa dari kiri 0,8. Apabila X-nya 0,8, maka Fx-nya akan ketemu 1,8. Nah, jadi kalau X-nya kita substitusikan 0,8, di sini X pangkat 2, berarti nanti yang mengandung variabel X diganti 0,8 di sini. Misal X sama dengan 0,8, maka Fx-nya nanti akan ketemu 1,8. Gitu ya. Dan seterusnya, di sini saya mengambil angka yaitu 0,9. Kalau 0,9 nanti Fx-nya yaitu 1,9. 0,99 akan menghasilkan 1,99. Dan seterusnya, jika saya menggunakan X-nya sama dengan 1,01, maka menghasilkan 0,01 dan seterusnya. Nah, apa sih hubungannya dengan limit kanan dan limit kiri? Kalian perhatikan. Ini kan mendekati X sama mendekati, untuk X mendekati 1 ya. Sehingga di sini sebagai limit kiri, di sini sebagai limit kanan. Ini limit kiri. Di sini limit kanan. Limit kiri yang paling mendekati dengan 1 yang mana? Yaitu kita ambil 0,99. Jika X-nya 0,99, maka Fx-nya ketemu 1,99. Nah, ketemu ini. Yang paling mendekati 1 dari limit kanan yang mana? Yaitu kan saya ambil 1,01. Yaitu jika X-nya 1,01, Fx-nya ketemu 2,01. Nah, sekarang kita tahu berarti limit kirinya, limit fungsinya tadi apa? X kuadrat minus 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 dari kiri, hasilnya berapa? Yaitu 1,99. Tapi kita bulatkan, kan ini pasti nanti 1,99999 untuk mendekati 1. Maka kita simpulkan hasilnya 2. Kita bulatkan. Nah, untuk limit yang mendekati limit kanan, yang mendekati 1 dari kanan maksudnya, berarti nulisnya X mendekati 1 pangkat plus. Di sini hasilnya 2,01. Nah, nanti yang paling dekat pasti 2,000001. Kalau kita bulatkan yaitu hasilnya 2. Maka dari itu di sini bisa kita simpulkan bahwa limit kiri sama dengan limit kanan karena sama-sama hasilnya 2. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa limit yang umum, maka limit pada fungsi X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 yaitu sama dengan 2. Begitu. Ini masih pemahamannya ya, bukan mencari nilai dari suatu limit. Ini cara atau pemahaman limit kiri dan limit kanan. Gitu ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.